Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moh Ilyas, NRP 15 2023 193. Nah, saya akan menjelaskan pengerjaan dari soal yang 1B ini. Nah, ini kan diminta coba demoin ISP pakai beberapa sensor dan aktuator. Ini pakai DHT di pin 8, terus LED hijau, kuning, merah di pin 5, 10, 12, terus relay di 7, sama buzzer di pin 9. Nah, buat si kondisinya ini kan diminta pas suhunya lebih besar dari 35, lampu merah LED merah sama buzzer nyala, terus kalau di antara 30 sama 35 kuning nyala, terus kalau di bawah 30 hijau nyala. Nah, di sini saya pakai Walkwi ya. Nah, namun karena di Walkwi itu ada perbedaan apa ya, mapping si pinnya, jadi saya ini beda eh apa ya, penggunaan pinnya. Di sini saya DHT pakai 12, pakai pin 12, terus LED hijau, kuning, merah pakai 23, 22 sama 19, relay 15, buzzer 4. Ini inisialisasi, terus lanjut ini inisialisasi DHT, terus ini point setupnya buat jadiin pin mode kayak relay buzzer tuh jadiin output. Terus ini di pertama di defaultnya pada low dulu semua. Oke, ini terus buat inisialisasi si relaynya. Terus ini buat si fungsi utamanya, ini pertama buat ngambil si suhu sama kelembapan, ini disimpan di variabel T. Terus ini nanti bakal di print juga di serial monitor. Nah, ini untuk coba ya eh, kondisi si lampunya. Ini pertama yang LED hijau. Jadi ini ketika si T-nya nilai suhunya di bawah 30, nanti si lampunya bakal langsung nyala. Karena ini kan nanti nilainya true. Pas LED hijau true, berarti ini juga langsung nyala gitu. Pas sintaknya berubah jadi digital white, LED hijau true, ini langsung nyala. Nah, sama juga yang buat kuning, cuma ini ya bakal true pas si nilai T-nya lebih dari 30 dan kurang dari 35. Terus ini LED merah nilai bakal true pas nilainya tuh T-nya lebih dari 35. Terus ini juga dibuat yang buzzernya ya, pas si buzzernya lebih pas si suhunya lebih dari 35, ini buzzer bakal dinyalain pakai tone, terus si itunya tuh 1000 Hz. Terus si relaynya juga dinyalain ini. Nah, kalau tidak memenuhi, langsung si buzzernya di set noton, terus si relaynya juga langsung di falsein gitu, dimatiin. Ini mungkin pas coba di running. Bentar. Nah, ini kondisi awal, misal kalau si suhunya tuh di bawah 12 ya, ini di bawah 30, ini contoh min 12. Ini lampu LED hijau nyala, terus relay relay ini kondisi mati itu. Terus selanjutnya pas di antara 30 sama 35 di antaranya, nah ini lampu LED yang kuning nyala. Terus terakhir ini buat yang si kondisi terakhir pas suhu di atas 35. Nah, ini buzzer langsung nyala. Terus relay juga langsung berubah gitu. Tadi kan tadi anggapannya tadi itu mati, sekarang langsung nyala relaynya. Kalau dipindahin lagi, nah ini relay mati lagi. Terus buzzer juga mati. Oke. IoT. Nah, di sini saya pakai ISP langsung fisiknya ya. Ini ada ISP 32, terus ada sensor DHT22. Terus untuk LDR-nya saya pakai dari display kit, terus ini relay nanti buat ngecontrolling LED. Kalau di soal kan minta kipas atau pompa. Di sini saya pakai yang ada dulu, kayak LED. Oke, nah ini untuk demonya aja, coba langsung ya. Ini di front end-nya ya. Nah, ini ada data-data yang di subscribe dari MQTT.
Nah, ini nampilin temperatur, humidity, LDR, sensor LDR, terus status relay, dan ada chartnya juga. Nah, ini tuh datanya data real time, hasil nge-subscribe dari publish MQTT. Jadi dari ESP32 yang nge-publish, terus ini yang front end-nya, atau si front end sama back end-nya itu nge-subscribe. Jadi ini semua datanya data real time, dia update tiap detik. Terus untuk controlling relay-nya juga ini pakai, nah ini kebalikannya. Kalau control relay dari ESP nge-subscribe, dari backend nge-publish buat si relay-nya. Nah, ini untuk si hasilnya sendiri, misal bentar, matiin dulu. Aduh. Nah, ketika si tombol turn on ini diklik, nanti bakal nyala LED-nya. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, next mungkin ini agar videonya lebih jelas. Ini ada codingan dari Arduino IDE-nya untuk ESP-nya. Ini inisiasi buat si WiFi-nya, SSID sama password-nya. Terus ini konfigurasi untuk MQTT-nya. Di sini untuk hostnya saya pakai dari broker mqtt.pool. Terus ini MQTT client ID-nya. Terus sebelah sini ada topik yang dipublishnya. Ini saya masing-masing sensor satu topik. Contoh ini buat temperaturnya, terus ini buat si humidity, ini jadi topik satu topik juga, terus LDR, terakhir sama si status relay-nya. Nah, lalu ada juga topik yang di subscribe, ini buat nanti control relay. Nah, terus ini buat nge-setup DHT, setup MQTT. Terus ini buat si jeda ke MQTT-nya diatur, jadi dikirim itu nge-publishnya itu tiap 2 detik gitu. Di jeda 2 detik. Nah, ini buat fungsi-fungsi ngeinisialisasi fungsi buat ngepublishnya, buat callback, setup wifi, sama nge-parsing juga ini tuh. Terus ini page setup buat wifi-nya, ini buat callback si MQTT, ini buat ngepublish si data plot. Yang ini data plot itu kan yang dari humidity sama suhu. Nah, yang integer ini yang relay-nya. Terus ini ya fungsi utamanya ini setup, yang ini nge-setup si relay. Terus ini while loop-nya yang keseluruhan programnya di sini gitu dijalaninnya. Nah, lanjut ini untuk si backend-nya. Di sini saya pakai Node.js ya. Nah, di Node.js ini kebalikan dari ESP32, ini nge-publish ke topik-topik nge-subscribe ke topik-topik yang udah dipublish sama ESP32. Ini masing-masing topiknya, ini ke buat temperatur, terus buat suhu, terus ini buat humidity, terus buat sensor LDR-nya juga. Nah, lalu di sini ada topik yang controlling. Nah, controlling ini nanti kebalikannya ini bakal nge-publish gitu. Soalnya nanti bakal dikontrol ESP sama backend-nya. Jadi ini nge-publish topik control LED. Nah, dari Arduino ini nge-subscribe topik control LED gitu. Nah, lalu lanjut ke yang bentar. Nah, ini database-nya. Ini database-nya pakai MySQL. Ini kolomnya tabelnya data sensor. Kolomnya ada suhu, humidity, lux, sama timestamp. Nah, untuk proses penyimpanannya sendiri, nah di backend-nya sendiri saya pertama di sini bikin JSON-nya dulu buat nanti persiapan dikirim ke database. Terus di parsing dulu juga. Di sini karena dari apa ya, data yang di subscribe di MQTT itu defaultnya tuh berupa string gitu. Makanya di backend sebelum dikirim ke database di parsing dulu. Ini di parsingnya pakai di parsing misal ke float atau ke integer. Nah, ini buat si data suhu sama humidity itu di parsing ke float. Terus yang eh yang LDR ini diparsing ke integer. Oke, terus nah, di sini disimpan langsung, disimpan ke database. Ketika pas sudah beres di parsing di fungsi yang di atas tadi, disimpan ke database setiap 20 detik. Nah,
Jadi nanti bakal masuk tiap 20 detik itu dari data MQTT itu ke database. Lalu selanjutnya buat yang JSON ini yang diminta di soal. Nah, untuk JSON ini saya dibikin buat satu API. Nah, untuk si data-datanya pertama ini diambil si datanya itu dijadiin dulu JSON, eh, disimpan di JSON ini. Nah, untuk menentukan si suhu max, min, rata-rata ataupun si apa data yang apa ya, data ID yang dapat suhu maksimalnya gitu. Nah, ini di query-nya itu lewat si JS-nya. Nah, nanti kalau misal dicoba di get gitu si endpoint-nya. Nah, ini dari endpoint summary yang tadi udah dibuat. Ini suhu max-nya, terus ada nilai suhu max. Nah, di nilai suhu max ini si isi JSON-nya tuh berupa list. Nah, karena ini ada satu yang memenuhinya, jadi ditampilin cuma satu doang. Sama yang eh, apa ini bulan tahun tertingginya gitu. Data tertingginya si bulannya ini tampilin juga satu. Karena ini real time masih dan masih baru-baru juga dibuatnya. Ini cuma satu aja dari isi listnya. Nah, ini juga udah sampai ke tampilan webnya. Di sini ada data real time dari si MQTT. Ini juga buat controllingnya tadi udah sempat didemoin juga. Ini chart juga sama dari MQTT. Terus ini juga ada data historis yang ngeload dari database. Ini misal mau berapanya bisa dipilih misal 10 terakhir atau 50 terakhir. Nah, untuk si JSON-nya sendiri mungkin ini bakal dicoba juga. Aduh, bentar. Nah, ini buat JSON data si historisnya. Kurang lebih mungkin dari struktur sama. Ini ada JSON yang value-nya itu string, terus ini ada data JSON yang list gitu. Oke. Terus ini di bawah yang JSON yang diminta di soal. Nah, yang ini saya tampilkan juga. Ini ada suhu maksimumnya, minimum, terus average-nya. Terus ini data yang dapat di suhu maksimum. Terus ini bulan tertinggi gitu, di suhu maksimum itu di bulan berapa. Oh iya, nah di sini juga saya ada install MQTT Box. Nah, ini dipakai buat misal mau coba-coba langsung nge-publish ataupun nge-subscribe ke data yang udah apa ya, yang udah subscribe sama di subscribe sama di publish sama si ESP-nya. Ini sekalian juga nge-monitoringnya. Ini buat si topik temperatur, ini humidity-nya, terus sensor LDR, terus ini satu relay. Terus ini juga bisa yang publish misal mau off atau on. Nanti di sini aja buat ngekontrol si relaynya bisa langsung lewat MQTT box. Nah, oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.